Oke, shalom Bapak Ibu semua. Shalom Halo semuanya. Mbak Pendeta. Terima kasih udah kasih saya kepercayaan. Senang bergabung dengan tempat ini PDPK, Persekutuan Doa Profesional Kebayoran di malam yang indah ini. Apalagi ini akhir bulan. Besok sudah benar-benar dekat Natal karena sudah Desember. Karena orang Manado bilang kalau udah ber-ber-ber, nah ini sudah ber-ber benar-benar Desember ini. Maaf ya Bapak Ibu, ada backsound yang luar biasa di pastori sampingnya musola, tapi saya harap sudah suara saya terdengar. Nanti cuma sebentar ini mereka backsound sebentar sedikit. Sambil dengar backsound karena ini pertama kali perdana saya di sini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bahkan terkadang yang sudah kenal pun nggak sayang juga. Jadi ini pertama saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Abraham, lengkapnya Hizkia Dotulong. Saat ini dipercayakan Tuhan melalui Sinode GKO menjadi gembala sidang di GKO Bintaro Jaya. Istri saya satu, anak saya dua. Bapak Ibu jangan dibalik ya, nggak boleh. Nggak boleh istri dua, anak satu. Jadi harus istri satu, anak dua. Kalau anak boleh bebas. Kalau istri hanya satu. Terus selama-lamanya. Saya menyelesaikan pendidikan teologi saya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kalau dari nama Dotulong berarti saya orang Manado. Tapi tadi saya lihat di Zoom ini ada yang baru-baru masuk tuh orang Batak. Nah, karena saya sudah resmi nikah adat, dapat marga ginting, Bapak Ibu. Jadi istri saya orang Karo, saya sah menjadi warga kerajaan, warga kerajaan Karo, jadi dapat marga ginting. Saya suka bercanda ketika perkenalan ini, saya suka bercanda. Pak Pendeta kenapa dapat marga ginting? Saya dengan enaknya, dengan spontannya saya jawab, karena saya ganteng, makanya saya dapat ginting kayak. Itu lupakan saja Bapak Ibu, itu bercandaan ya. Karena memang ginting, istri saya suruh bakti, nggak tahu diurut-urut bagaimana, saya dapatnya ginting. Begitu urutan dari adatnya begitulah. Nah itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu semua. Ke depan nanti, ketika kita ketemu di jalan, ketemu di mana, kita bisa saling bertegur sapa. Ya, tegur sapa dengan kasih, dengan kelemah rebutan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya hari ini kita akan baca bersama ayat kebenaran firman Tuhan. Saya tampilkan di slide. Saya dikasih ayat dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Yang bisa baca kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian jauh firman Tuhan berkata yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari ayat ini saya dikasih tema oleh pengurus tadi sudah disebutkan, kita akan bicara belajar bersama-sama Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus tentang doa, tentang doa. Saya ambil gambar ini, kita bisa lihat ini doa gampang, cuman lipat tangan begitu dah, sederhana. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu yang dihadir di tempat ini saat ini. Menurut Bapak Ibu berdoa itu penting apa tidak? Bisa salah satu bisa jawab, penting nggak doa? Silakan masuk unmute, bisa jawab, penting nggak doa? Penting. Penting. Terima kasih Bu Pinkan. Ya. Kita sepakat semua bahwa doa itu penting. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu berdoa setiap saat? Karena tahu doa itu penting, apakah Bapak Ibu selalu setiap saat itu berdoa? Terus menaikkan setiap doa. Kenapa saya tekankan ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Karena masih banyak orang yang menganggap doa itu beban. Apa pendeta? Iya.
Ada banyak orang menganggap doa itu beban. Saya kasih gambar ini, gambar sederhana. Doa itu sederhana dan penting. Kenapa banyak orang menganggap doa itu beban? Banyak orang ketika berdoa itu kata dia susah, nggak bisa Pak Pendeta. Apalagi ketika disuruh berdoa di hadapan orang banyak. Ya, nggak mau Pak Pendeta, susah. Langsung banyak yang menolak. Kamu doa nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Ya kan? Yang tadinya dia mungkin suka bicara, maaf dia cerewet, ngomong terus. Ketika ditunjuk suruh doa, di depan hadapan banyak orang, tiba-tiba langsung jadi pendiam. Diam 1000 bahasa. Ya, Bapak Ibu, itu betul atau betul? Ya, ya, betul atau betul? Kenapa? Karena masih menganggap doa itu beban. Padahal kan kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Kita berdoa agar kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Padahal doa membuat kita mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kekuatan dan kemenangan. Di dalam pertolongan Tuhan, kita terus dipimpin, dilindungi. Nah, ketika kita udah tahu hal ini, apakah kita masih akan menganggap berdoa itu susah dan kita menolak untuk berdoa? Jangan lagi ya, Bapak Ibu. Di awalan ini, mari. Doa itu nggak susah. Doa itu jangan jadi beban. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, saya akan bicara tentang doa definisi umumnya. Pertama, adalah salah satu aktivitas utama orang beragama. Ini secara umum ya, Bapak, bukan Kristen, ini secara umum. Orang ketika beribadah, selain ada nyanyi, baca kitab suci, bersedekah, berderma, berbagi kasih. Selain itu semua, doa merupakan salah satu aktivitas utama dan menjadi yang paling penting atau aspek penting dalam kehidupan orang beragama. Apapun itu agamanya. Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, apapun itu, doa aspek yang penting. Hal yang kedua, bagi orang beragama, doa dipahami sebagai bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan. Bahkan, doa menjadi semacam bentuk ketergantungan manusia pada Tuhan. Dan kalau kita mau mengakui jujur, pada umumnya pokok doa itu di permohonan, keluhan, harap. Dengan kata lain, pokok-pokok doa manusia tidak lain hanyalah menyangkut diri sendiri. Apa coba kita ingat permohonan kita, coba kita ingat baik-baik. Kita ingat, renungkan. Kita selalu pemeliharaan Tuhan. Kita selalu perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus meminta berkat-berkatnya sehingga terus hidup kita terus berjalan berkelimpahan mungkin. Lalu kita berdoa agar disembuhkan dari penyakit kita. Kita berdoa agar diberi pekerjaan. Kita berdoa agar kita diberi jabatan. Dan lain-lain sebagainya. Sadar atau tidak, saya mau katakan, ini menunjukkan iman yang egois. Kenapa? Sebab doa semacam itu hanya semata-mata didasarkan kepentingan diri sendiri. Berdoa seperti itu hanya apa? Agar kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan dibutuhkan sejauh kebutuhan yang mendesak. Wah, terus cari Tuhan, terus datang sama Tuhan. Tapi ketika kebutuhan sudah terpenuhi, Tuhan dengan begitu saja dilupakan oleh orang.
Jika Tuhan tidak mengabulkan doa, kita marah sama Tuhan. Kita enggan untuk berdoa lagi. Kita definisinya hanya komunikasi manusia dengan Tuhan. Kita hanya maunya aja datang kepada Tuhan. Saya sering pakai istilahnya, Bapak Ibu, kalau kita punya gudang di rumah masing-masing, ya, kadang maaf, doa kita kadang kita jadikan seperti alat-alat di gudang. Kita perlu kita pakai, kita nggak perlu kita taruh di gudang. Apalagi kalau doa kita nggak dikabulkan, kita marahnya luar biasa sama Tuhan. Hal yang ketiga, nah ini sudah sering kita dengar. Sedemikian doa, sehingga Luther mendefinisikannya sebagai nafas hidup orang percaya. Seolah-olah tanpa doa, seseorang bisa mati, bukan? Sama halnya dengan orang yang sudah mati secara iman. Jadi harus berdoa. Nafas hidup orang percaya. Nah, Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita yakini adalah firman Allah. Di sana banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berkaitan atau terus secara langsung menunjukkan kepada kita tentang mereka doa seperti apa. Saya akan ambil beberapa tokoh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tokoh yang pertama adalah Abraham. Ini bukan Abraham Dotulang ya, Abraham Dotulang belum masuk di Alkitab. Ini udah jauh. Ini Abraham, bapak orang percaya. Abraham berdoa untuk keselamatan kota Sodom dan Gomora. Nanti Bapak Ibu bisa baca Kejadian 18 ayat 16 hingga 33. Sekalipun Sodom dan Gomora sudah jelas, ini kehidupannya sangat bobrok, rusak moral, penuh kejahatan. Tapi lihat, Abraham masih memanjatkan syafaatnya untuk keselamatan penduduk kota tersebut. Memang sekalipun pada akhirnya kedua kota itu tetap dihancurkan. Kenapa? Bapak Ibu ingat kisah ini? Karena nggak ditemukan 10 orang benar yang sudah disepakati melalui negosiasi Abraham dengan Tuhan. Kalau ada 10 orang benar, tidak akan jadi. Ternyata nggak dapat ini 10 orang. Makanya tetap kota ini, Sodom dan Gomora, dihancurkan. Namun, doa Abraham mengingatkan kita agar tidak egois dan tetap berdoa bagi kesejahteraan orang lain. Tokoh yang kedua kita belajar, Ishak berdoa sebab istrinya mandul. Kejadian 25 ayat 21. Ishak menikah dengan Ribka pada usia 40 tahun. Ribka istrinya mandul sehingga mereka tidak mempunyai anak. Tetapi Ishak tetap berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Nah, Bapak Ibu menarik di ayat 21 ini, kan saya ambil Kejadian 25 ayat 21. Pada ayat 21 dituliskan di situ, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Bukan berdoa dengan istrinya. Saya ulangi. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Ishak bukan berdoa dengan istrinya. Kemudian Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka mengandung, bahkan luar biasa bonus. Dikasih langsung anak kembar, Esau dan Yakub. Ketika melahirkan, umur Ribka itu usia Ishak ketika Ribka melahirkan sudah 60 tahun. Jadi saya katakan di awal, Ishak menikah dengan Ribka, Ishak usia 40 tahun. Ribka melahirkan Ishak usia 60 tahun. Berarti apa Bapak Ibu? Selama 20 tahun Ishak berdoa dan mereka setia.
menunggu jawaban doa dari Tuhan. Ini luar biasa. Tokoh yang ketiga, Musa. Musa berdoa untuk bangsa Israel. Ini ada di sepanjang kitab Keluaran. Bapak bisa cek, bisa baca di sana nanti. Dalam karya penyelamatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada doa Musa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika Musa berdoa, Musa berani menyuarakan kata-kata mujizat sebagai doa-doanya. Doa Musa senantiasa berorientasi pada perintah Tuhan. Musa berdoa karena Musa yakin bahwa Allah sendiri yang akan menunjukkan kuasa penyelamatannya kepada bangsa Israel. Luar biasa keyakinan Musa. Sudah 3 tokoh laki-laki. Saya akan kasih juga contoh tokoh perempuan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Hana. Hana berdoa untuk mendapatkan anak. Kisahnya di 1 Samuel 1 ayat 1 hingga 28. Fakta bahwa Hana mandul sehingga tidak mempunyai seorang anak membuat Penina yang adalah istri lain dari suaminya yang bernama Elkana itu terus selalu menyakiti hatinya. Tetapi lewat masalah yang dihadapi oleh Hana tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Terus Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Hana berdoa dengan setia. Dan dia beriman percaya kepada Tuhan. Dan lihat hasil Bapak Ibu. Kemudian Hana menerima apa yang dia minta kepada Tuhan. Yaitu seorang anak bernama Samuel. Dan kita tahu, depan nanti kisahnya bagaimana, Samuel menjadi nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Lihat, doa Hana. Tokoh perempuan yang berikut di Alkitab adalah Esther. Esther berdoa untuk menyelamatkan bangsanya. Doa dan puasa yang dilakukan Esther dapat menghasilkan hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat doa dan puasa, ini mengambil kesempatan untuk merendahkan diri dan mencari hadirat Tuhan. Pada saat itu, Esther berada dalam kekhawatiran atas keberadaan orang Israel yang dalam ancaman akan dibunuh mati. Dalam situasi ini, ingat, Esther adalah seorang ratu. Seharusnya bisa menolong. Tetapi kenyataan bahwa Esther adalah orang Israel yang tidak ada seorang pun tahu. Ini yang membuat Esther menjadi ketakutan. Pada akhirnya, dengan diingatkan oleh Mordekai yang adalah pamannya, Esther sadar dan siap menghadap raja agar bangsanya tidak dimusnahkan. Sebelum ia menghadap raja dalam kisah itu, ia dan bangsa Israel pun berpuasa selama 3 hari 3 malam. Pada saat ini sekarang terkenal dengan istilah namanya puasa Esther. Dan hasilnya luar biasa. Dari 5 tokoh ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu tokoh yang akan kita lebih dalam, lebih detail mempelajarinya malam hari ini. Ya, dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi di awal, di Injil Yohanes 17 ayat 20 hingga 21, Yesus berdoa. Kalau kita baca semua satu perikop pembacaan kita merupakan doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Sesaat sebelum itu, dia naikkan doa ini. Doa tersebut bukan hanya untuk para pengikutnya pada saat itu, tetapi juga
untuk orang-orang percaya generasi berikutnya. Kita-kita yang hadir saat ini. Permohonan doa Yesus adalah agar Bapa memelihara para pengikut Yesus dan memohon kesatuan di antara orang percaya sehingga dunia bisa melihat kesaksian mereka dan menjadi percaya. Lalu, apa saja isi doa Yesus? Doa Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus berdoa bagi kemuliaan Allah Bapa dan dirinya. Yesus berdoa agar dirinya memuliakan Sang Bapa dan Sang Bapa mempermuliakan dirinya. Nah, dalam kitab kita, bacaan kita dalam Injil Yohanes, kita tahu bersama, kita lihat sejarahnya, Yesus itu dalam Injil Yohanes dipahami sebagai Mesias yang dinantikan. Kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Untuk mewujudkan kasih Allah, Yesus mengalami kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Nah, momen kematian dipahami sebagai momen kemuliaan Yesus. Kenapa? Karena itu adalah fase peralihan dari maut kepada kehidupan kekal. Nah, menjelang penderitaan dan penangkapannya, Yesus berdoa agar Sang Bapa tetap menyertainya sehingga penderitaan dan maut tidak mengalahkan Yesus, melainkan Yesus menang supaya Sang Bapa dimuliakan sebagai Allah yang hidup dan yang kekal. Sebaliknya, Yesus pun dimuliakan sebagai benar-benar Mesias, anak Allah. Doa Yesus yang kedua, Yesus berdoa bagi para muridnya. Yesus berdoa agar para murid ini dipelihara. Karena mereka ke depan nanti akan menghadapi dunia yang tentu saja dan sudah pasti membenci para pengikut Yesus. Yesus tahu Yesus akan meninggalkan para murid. Sebab Yesus akan mati, bangkit, dan naik ke surga. Sementara para murid akan diutus ke dunia untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, Yesus berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, lalu binasa. Doa Yesus yang terakhir, yang ketiga. Yesus berdoa bagi semua orang percaya. Yesus berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saya yang hadir saat ini. Dan semua orang percaya yang ada di luar sana. Yesus tidak hanya berdoa bagi para murid yang dijumpainya atau yang menjadi rekan sepelayanan pada saat itu. Yesus berdoa juga bagi mereka yang di kemudian hari menjadi percaya kepadanya. Agar di masa depan, orang-orang percaya menjadi satu dengan Kristus. Yesus berdoa untuk kita agar kita selamat dan hidup dalam kekekalan. Bicara tentang doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ini, kita akan bicara juga satu kata kunci, yaitu kesatuan. Pengertian dunia tentang kesatuan adalah sebagai segala keseragaman. Segala sesuatu yang ini harus sama. Jika ada perbedaan, berarti tidak bisa bersatu. Perbedaan berarti penyimpangan dan pertikaian. Tetapi ingat, kekristenan menyediakan kesatuan yang seimbang. Kesatuan yang tidak identik dengan keseragaman, tetapi tetap memerlukan
kebenaran sebagai pijakannya. Kita akan belajar kesatuan ada memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah berlandaskan kebenaran. Pada ayat 20 pembacaan kita menjelaskan bahwa orang-orang percaya generasi berikutnya disebut sebagai orang-orang yang menerima pemberitaan logos dari para rasul. Kata logos merujuk kepada firman Allah sebagai kebenaran. Kesatuan yang benar adalah kesatuan yang didasarkan pada kebenaran. Harus berlandaskan kebenaran. Hal yang kedua, kesatuan berpusat pada Tuhan. Ada dalam baca kita ada kata sama seperti. Ini menggambarkan relasi antara Bapa dan Kristus. Nah, kata ini kalau Bapak Ibu lihat nanti di satu perikop itu, ini muncul berulang-ulang. Ada di ayat 2, ayat 18, ayat 21, ayat 22, dan ayat 23. Semua ini mengajarkan bahwa kesatuan Kristiani itu dimulai dari kesatuan kekal dalam diri Allah Tritunggal. Jika komunitas orang percaya hidup dengan memancarkan karya penebusan Allah Tritunggal, dunia akan dituntun untuk mengenal Allah yang benar. Kita akan hidup dalam kesatuan yang benar dan yang berpusat pada Tuhan. Yang ketiga, keintiman. Sama tadi, saya ulangi di kata sama seperti. Ini juga menunjukkan tentang yang namanya keintiman. Ada kebersamaan, ada kesatuan, dan ada kasih. Keintiman seperti itulah yang Allah inginkan dari komunitas orang percaya. Bukan hanya sekedar kesatuan doktrinal yang abstrak hanya berdasarkan ajaran. Bukan pula sekedar kesatuan institusional berdasarkan denominasi atau merek gereja. Banyak gereja berlomba menjadi gereja yang besar. Saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumlah yang besar tidak akan berarti apa-apa tanpa keintiman yang mendalam. Saat ini, dari uraian kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana cara untuk dalam kehidupan orang percaya. Hal yang pertama, berdoa yang tidak egois. Apa itu Pak Pendeta berdoa yang tidak egois? Bapak Ibu simak dari tadi saya terus bicara tentang doa kita egois. Kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus berdoa, ia tidak berdoa demi kepentingan dirinya. Ingat tadi, kisah ini. Walaupun Yesus sedang menantikan hari di mana ia akan ditangkap, ia tidak berdoa agar dibebaskan dari penderitaan yang ada di depan mata. Atau dia berdoa agar nyawanya diselamatkan. Ia menyerahkan seluruh hidupnya dan tunduk pada semua ketetapan Sang Bapa. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Tapi Yesus berdoa bagi para murid. Yesus meminta agar para murid dipelihara. Itulah yang dinamakan dengan berdoa yang tidak egois. Kalau saya tanya untuk kita semua yang hadir di tempat ini, pernahkah Bapak Ibu berdoa bagi persekutuan ini? Bagi persekutuan doa profesional Kebayoran?
Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk gereja di mana kita bergereja? Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk pendeta dan keluarganya? Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk para majelis dan para pelayan lain yang terus melayani dengan keluarga mereka juga? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya baca sebuah cerita. Ada seorang pendeta. Pendeta ini ketika dia sedang pimpin PA di gereja lain, bukan di gerejanya. Dia pimpin, lalu ada satu orang bicara seperti ini. Pak Pendeta, saya mohon arahan dan solusinya. Saya seorang polisi dan seorang penatua. Kegelisahan saya adalah sektor atau wilayah di mana saya melayani Pak Pendeta, banyak jemaat yang suka mabuk, judi, dan malas gereja. Sebagai polisi, saya terganggu. Sebagai penatua, saya juga terganggu. Karena itu jemaat yang saya layani. Lalu pendeta itu ketika dengar cerita sang penatua ini, tersenyum mendengar cerita tersebut. Lalu penatua tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tersenyum? Pendeta menjawab, saya minta maaf kalau saya tersenyum. Tapi saya senyum karena saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini Bapak Penatua tidak pernah lakukan. Mulailah pendeta tanya ke penatuanya. Penatua di gereja sebelah. Apakah Bapak kenal orang-orang yang biasa judi mabuk itu? Jawab penatua. Kenal Pak Pendeta. Bapak kenal nama-nama mereka? Tanya lagi pendetanya. Kenal Pak Pendeta. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Karena Bapak kenal orang-orang ini, dan Bapak ingin orang-orang ini berubah. Pernahkah satu waktu Bapak berdoa kepada Tuhan sambil menyebutkan nama-nama orang itu satu-satu? Pernahkah Bapak Penatua? Sang penatua diam sedikit dan air matanya mulai menetes. Beberapa bulan kemudian, penatua ini kembali berjumpa dengan sang pendeta tersebut. Penatua pegang tangan pendeta itu dan dia bilang, benar Pak Pendeta, doa mengubah segalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari poin yang pertama ini, ketika kita berdoa bagi persekutuan ini, ketika kita berdoa bagi gereja di mana kita bergereja, ketika kita berdoa bagi pendeta dan keluarga, ketika kita berdoa bagi majelis dan para pelayan lainnya dan juga keluarga mereka, kita semua telah dipersatukan dalam kasih Kristus melalui doa-doa tersebut. Mari berdoa yang tidak egois. Artinya apa? Berdoa bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi berdoa untuk kepentingan orang lain. Hal yang kedua, bagaimana caranya? Berdoa dan melakukan. Dalam menjalani hidup dan panggilan sebagai anak Allah di dunia, Yesus menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yesus sendiri berdoa sebelum memulai suatu pekerjaan. Kita ingat kisahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai seluruh pelayanannya, Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari lamanya di padang gurun. Yesus mendekatkan diri pada Sang Bapa. Yesus menyandarkan diri sepenuhnya pada Sang Bapa. Dia mau mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan, suara ilahi. Dia mau mencoba mengerti kehendak Sang Bapa. Sekaligus
memohon kekuatan. Ketika berdoa, Tuhan memberikan hikmat agar kita memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kadang masih banyak orang mengaku dengan mulut percaya kepada Tuhan, tetapi sikap hidupnya seperti percaya kepada setan. Sakit sedikit, pergi ke dukun. Padahal sudah berdoa. Usaha susah untuk bangkit, usaha susah untuk maju, langsung kita pikir, ada orang yang guna-guna kita. Tolong menado bilang, ada yang opo-opo pak kita ini no. Tapi usaha ndak maju-maju, ndak berkembang. Padahal sebelum mulai usaha itu, sudah doa sama Tuhan. Mulut kita bicara tentang Tuhan. Tetapi iman kita sebenarnya tidak kita tujukan kepada Tuhan. Mulut kita bicara tentang Tuhan. Tapi sikap perkataan kita tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Ya, karena itu, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bertingkah lakulah sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan poin yang kedua ini kita belajar. Doa yang dinaikkan harus tercermin melalui tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Sehingga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga yang kita harus lakukan adalah berdoa dan menjadi saksi. Seperti Abraham yang mendoakan Sodom dan Gomora, Ishak yang berdoa untuk Ribka, Musa yang berdoa untuk bangsa Israel, Hana yang tak jemu-jemu memohon kepada Tuhan, Esther yang berdoa dan berpuasa untuk bangsanya, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus yang berdoa untuk para murid dan kita semua. Kiranya ketika kita berdoa, terkhusus ketika kita berdoa untuk orang lain, hal itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang yang akan membawa banyak jiwa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga ini kita belajar. Doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu menjadi teladan dan kesaksian buat orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali dalam doanya, Yesus mendoakan supaya mereka menjadi satu. Kesatuan yang dimaksud bukanlah keseragaman atau bahwa semua orang harus percaya, harus berpikir dan melakukan hal sama. Bukan itu dimaksudkan Yesus. Kesatuan justru terlihat baik di dalam keragaman. Kesatuan orang percaya bukan hanya untuk dipraktekkan di gereja sendiri atau di kota yang kita tinggali saja. Kesatuan seperti yang Tuhan bicarakan adalah kesatuan global, mencakup luasnya dunia. Yesus berdoa agar kita menjadi satu karena Allah dan Yesus juga adalah satu. Itu berarti apa? Itu berarti kita mempraktekkan kasih yang terjadi antara Allah dan anak, yaitu kasih yang sama yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Mari semua yang tergabung di PDPK, Persekutuan Doa Profesional Kebayoran, mari bersama-sama terus berdoa yang baik, berdoa yang benar, tidak berdoa egois, berdoa untuk menjadi saksi, dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan, kita dapat dan mampu melakukan
kebenaran firman Tuhan ini. Selamat menjalani kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.